Ya, ya, Pak Dia yang bertanya, makasih ya. Ternyata krisis itu terjadinya di Indonesia. Neng, mungkin ya, mungkin kalau di Muang Thai itu rasnya satu ras. Di Malaysia banyaknya Melayu, tapi sama-sama maju. Nah ini kan karena kita sebenarnya kebelangsaknya tuh yang pribumi asli, makanya akhirnya mereka cemburu. Benar pertanyaannya, Fadia. Yang lainnya begitu enggak. Karena yang lainnya mah tidak, uangnya tidak dikorupsi, menyebar. Kalau kita hanya di beberapa golongan, yaitu beberapa konglomerat yang kebetulan kebanyakan juga Tionghoa. Nah, akhirnya cemburu lah ada. Begitu, Fadia. Wahyu, walaupun off kamera kamu juga boleh tanya tuh. Iya Bu, mau nanya Bu. Oke, nanya apa? Kan waktu dulu itu kan yang keluarga cendana itu Bu, waktu apa namanya Presiden Soeharto diturunin itu kan diketahuin bahwa dia salah satunya itu melakukan KKN itu. Tapi harta kekayaannya keluarga cendana itu kok nggak dilucuti Bu sampai sekarang terus masih berkembang gitu loh Bu. Kan mereka masih tetap ada gitu. Itu gimana ya Bu? Oke. Gini, kan maksudnya KKN itu tidak hanya Soeharto tok yang korupsi ya, tapi semua kroni-kroninya. Tapi kenapa sampai sekarang kok nggak dilucutin, nggak di apa? Wahyu, Pak Harto dan keluarganya pernah berbuat baik ketika dia sudah lengser ya, karena pernah muncul di TV ya, tapi nggak tahu kelanjutannya gimana. Jadi beliau diwakili oleh anaknya Mbak Tutut itu mengumpulkan dari keluarganya emas sampai banyak. Nah itu kemudian disumbangkan ke masyarakat melalui dinas-dinas sosial itu. Nah kemudian kenapa Bu sampai sekarang seolah-olah masih utuh? Ternyata sampai sekarang pun Soeharto tidak pernah dapat diadili, tidak pernah diadili. Kenapa? Mungkin kalau satu Pak Harto diadili, semua akan tergerus, bisa jadi. Jadi Wahyu sampai sekarang belum pernah. Gus Dur pernah langsung Pak Harto harus diadili sampai meninggalnya tahun 2000 sampai meninggalnya tahun 2007-an gitu ya. Enggak sama sekali. Enggak tahu kena apa. Akhirnya orang berkesimpulan, kali kalau Pak Harto kena, orang-orang yang masih ada mungkin pernah mendapatkan atau apa mungkin akan tergerus itu Wahyu. Jadi nggak tuntas, bahkan sampai meninggalnya pun nggak diadili. Gitu. Entah Berarti kalau gitu kenapa. banyak yang belakangnya gitu ya Bu ya? Banyak yang Apa? ngelindungin gitu ya Bu? Iya, Berarti seolah-olah kalau kayak gitu banyak yang ngelindungin ya Bu? banyak yang akan tergerus. Ya, nggak tahu sampai kapan, tapi sampai sekarang kayaknya aman-aman saja, tidak pernah diceritakan kembali. Bahkan kemarin Tommy pun bisa kan menumbuhkan partai seolah-olah Golkar, tapi bukan Golkar. Nah, kalau kita masih menghukum, jelas mungkin tidak bisa. Jadi mungkin ada yang mengatakan karena banyak jasanya, jadi enggaklah sesuai. Tapi ya nggak tahu Wahyu, nggak tahu. Pokoknya sampai sekarang aman, tidak ada yang berani, ya, tidak ada yang belum, bukan tidak ada, belum ada yang berani. Gus Dur yang bahasanya vulgar pun hanya lisan saja, tapi pelaksanaannya enggak. Ya, gitu.
Ya. Nah, gini, waktu kita tinggal 16 menit lagi, kan kita ingin sampai Habibie, nanti kamu banyak pertanyaan lagi di Habibie ya, kita habisin dulu ya. Makasih yang banyak tanya. Nah, kita ke Timur Timur. Wahyu dan kawan-kawan, ya, ini di sini Timur Timur ini kamu akan menemukan politik gandanya Amerika. Karena apa? Nanti di sini ada sedikit berbau komunis. Kalau dengar komunis, Amerika alergi. Tapi akhirnya memanfaatkan bangsa Indonesia, kemudian bangsa Indonesia pun dicampakkan kembali. Kita lihat ya. Timor Timur yang sekarang Timor Leste itu ternyata pernah 20 tahun menjadi NKRI. 20 tahun. Dari tahun 1976 sampai tahun 1999. 20 tahun lebih. Nah, kita lihat sejarahnya. Ketika kita merdeka 17 Agustus 45, ternyata kita hanya diberi wilayah jajahan Belanda. Timor Timur yang ada di Indonesia bukan menjadi NKRI, tapi itu luar negeri karena dikuasai oleh Portugis. Dah, satu babak cerita. Babak berikutnya, kamu dengar kelas 11 tentang perjuangan daerah, adalah seorang tokoh yang bernama Sultan Ba'abullah, Raja dari Maluku. Nah, Portugis menguasai Maluku, tapi Portugis itu membuat ulah. Dia banyak memaksakan rakyat Maluku untuk masuk Kristen. Jadi terjadilah kristenisasi. Bahkan Sultan Hairun yang tidak setuju dibunuhnya pula. Akhirnya Sultan Ba'abullah karena tidak kristenisasi saja ya, monopoli perdagangan juga dipegang kan sama Portugis, merugikan rakyat. Akhirnya Ba'abullah mengusir Portugis dari Maluku dan Portugis pindah ke Timur Timur. Pokoknya bisa berdagang di wilayah Indonesia. Neng, ketika 1945 negara-negara Asia merdeka tidak Timur Timur. SDM-nya mungkin kurang, SDA-nya juga mungkin kurang. Dan akhirnya terjadilah tahun 1975 di Portugis ada kudeta tak berdarah yang dikenal dengan nama Revolusi Bunga. Tulis Anyelir. Takutnya besok Ibu nulisnya Anyelir, bukan Revolusi Bunga. Karena di sana banyak bunga anyelir, akhirnya dikenallah dengan nama Revolusi Bunga saja atau Revolusi Anyelir. Jenderal Spinola bisa menggantikan jenderal lamanya. Dan kemudian Spinola membebaskan Portugis. Membebaskan Timur Timur, bingung Timur Timur. Akhirnya bermunculanlah partai-partai ingin memerdekakan diri untuk negara Timur Timur. Satu, UDT. UDT, Union Democratic Timor Leste, ingin merdeka tapi di bawah Portugis. Liar. Tahu Portugis nggak ngapa-ngapain, dia masih ingin merdeka di bawah Portugis. Ada Fretilin, pimpinannya bernama Sanana Gusmão. Ini radikal sekali. Dia ingin merdeka, tidak tergantung siapapun, tapi garis komunis. Apodeti, dia ingin merdeka, gabung dengan Indonesia, masuk akal karena wilayahnya dekat kita. Bentar, lambat. Nah, koneksinya buruk. Nah, ini Sanana Gusmão, presiden pertama Timor Leste ya. Dulunya dia pemimpin Fretilin. Dia ingin Timor Timur merdeka tidak dengan orang lain tapi garis komunis. Nah, ini radikal sekali. Ada kota. Ini nasionalis. Dia ingin merdeka dengan memimpin raja-raja lokal yang menjadi pemimpinnya. Ini pintar, Trabalista. Ingin merdeka tapi di bawah Australia karena Australia maju. Nah, akhirnya Fretilin dan UDT memusuhi Apodeti.
ya. Tapi akhirnya Fretilin itu membabi buta. Seluruh masyarakat Timor Timur harus mengikuti Fretilin. Begitu juga UDT dan semuanya. Akhirnya 30 November 75 mereka keempat partai itu selain Fretilin berdeklarasi yang dikenal dengan nama deklarasi Balibo. Ingat, hujan ngantuk Balibo, bukan baliho. Jangan salah dengar, besok salah nulis. Nah, deklarasi itu ingin masuk ke Indonesia. Neng, Amerika alergi kan terhadap komunis ya. Akhirnya Amerika nepuk Soeharto, rangkul Timor Timur itu saudaramu. Jangan sampai masuk komunis. Karena ada omongan dari Amerika, akhirnya Indonesia yang nggak mau kena efek domino komunis, akhirnya maju dengan operasi Seroja, melakukan seolah-olah pemaksaan kehendak rakyat Timor Timur masuk ke Indonesia. Yang berontak adalah Fretilin, kalau yang lain setuju. Akhirnya singkat cerita, memang singkat ceritanya ya, karena dalam waktu 1 tahun Timor Timur bisa masuk ke Indonesia. 16 Juli 75. Undang-Undang nomor 776 dan TAP MPR nomor 4 MPR 1978 sebagai provinsi ke-27. Neng, amankah setelah itu? Tidak. Kenapa? Setelah Perang Dingin selesai, Amerika menjadi polis dunia tunggal. Nah, Timor Timur ingin dikembalikan seperti posisi awalnya. Dihembuskanlah angin bahwa Indonesia melakukan pelanggaran HAM ketika Timor Timur akan diambil Indonesia. Bingung rakyat Timor Timur, Fretilin merasa ada angin segar dari Amerika karena akhirnya dia sudah berubah status, tidak komunis lagi tapi demokrasi. Nah, akhirnya rakyat Timor Timur ingin merdeka, keluar dari Indonesia. Habibie yang pada waktu itu sedang kewalahan dari segi ekonomi juga ditinggalkan oleh Amerika, akhirnya mengubah diri. Timor Timur, nanti akan saya kasih otonomi seluas-luasnya. Timor Timur belum menjawab, langsung ya udah akan diadakan jejak pendapat. Dilakukanlah jejak pendapat, akhirnya 78% Timor Timur ingin bebas dari Indonesia. Buat pertanyaannya nanti, karena kita akan ngejar. Akhirnya masuklah masa Habibie. Tadinya biasanya Ibu ngasih pertanyaan, nanti dulu. Akhirnya kita masuk masa Habibie. Habibie membuka selebar-lebarnya cara demokrasi. Dia membentuk kabinet reformasi pembangunan. Para menterinya diambil dari semua kalangan. Ada LSM, ada partai politik, dan lainnya. Kemudian dia berusaha menghadapi krisis ini dan melakukan sidang istimewa. Sedikit cepat ya. Nah, kita lihat ya kiprahnya Habibie. Baru beberapa bulan memerintah langsung kebebasan pers. Undang-Undang nomor 12 1984 yang mengurangi gerak langkah pers dicabut. Pers boleh berbicara apa saja demi pembangunan. Kan pelepasan para narapidana politik atau tapol. Ini besar-besaran. Komunis yang memang sebenarnya tidak bersalah itu dikeluarkan. Kamu lihat Salman, benarnya Salman kamu ya? Subandrio. Dia adalah Waperdam 1 kan ya, dari Soekarno yang dijebloskan, diamankan oleh Soeharto. 32 tahun Salman dia meringkuk di penjara. Pak Harto selesai, langsung dibebaskan oleh Habibie. Ada M. Pakpahan, dia adalah ketua sosialis buruh. Nah, ini juga dibebaskan. Ada aktivis Bambang Sujatmiko, dibebaskan. Ada orang hilang, dengarkan. Jadi nggak salah kalau zaman Pak Harto banyak omong tuh hilang. Kemudian dipenjarakan. Pius Lustri Lanang.
Ada Sri Bintang Pamungkas, oposan yang banyak bicara, itu juga dikeluarkan. Dan kebebasan mendirikan partai politik. Kang, dari 3 partai politik zaman Soeharto, sekarang 110 partai politik. Tapi nanti yang terjadi 48. Dan dilakukanlah sidang istimewa 10-13 November, ini nanti akhirnya kerusuhan lagi. 13 November peristiwa Semanggi. Nah, sidang tadi menghasilkan 12 ketetapan. Apa saja? TAP MPR nomor 9, merubah TAP MPR nomor 4. Indonesia nggak pakai GBHN, garis-garis besar haluan negara. TAP MPR 10 tentang bagaimana bereformasi. TAP 11, negara bersih dari KKN. Keinginan dari reformasi kan. TAP 12, pencabutan hak prerogatif presiden. Kalau presiden istimewa, akhirnya kekuasaan tak terbatas. TAP MPR nomor 13, pembatasan masa jabatan presiden. Tadi siapa lupa Ibu yang nanya, kok bisa lama? Ya, karena tidak dibatasi. Nah, akhirnya presiden dibatasi hanya 2 kali masa pemerintahan. 15 otonomi daerah, Tangerang jadi Banten. 16 demokrasi ekonomi, 17 hak asasi manusia, 18 mencabut TAP nomor 2, tidak ada pencekokan tentang Pancasila, tidak ada indoktrinasi Pancasila, hapus itu P4, pedoman pengamalan penghayatan Pancasila, pedoman penghayatan pengamalan Pancasila, itu dihapus. Itu yang terjadi pada atau hasil dari sidang istimewa. Tapi masih terjadi kerusuhan-kerusuhan sehingga terjadi peristiwa 12 Mei. Jadi tadi yang nanya, kerusuhan itu sampai kapan? Sebenarnya hanya sampai tanggal 13-14 itu kerusuhan sosial. Tapi kerusuhan politik mahasiswa sampai tanggal 12 Mei 13 November karena nggak suka kepada Habibie, dianggap masih kepanjangan tangan Soeharto. Nomor 5-nya, dilakukanlah pemilu 7 Juni 99, Kang Neng, Habibie tidak bisa menjadi presiden karena pertanggungjawabannya ditolak. Timor Timur lepas dari Indonesia, tidak bisa mempertanggungjawabkan Timor Timur. Program rekapitulasi perbankan, pemisahan kepolisian dari TNI. Awalnya yang nama polisi dan TNI dikenal dengan nama ABRI. Lebih fungsi ABRI kan ya, sekarang dipisahkan. Polisi untuk keamanan nasional, TNI nasional dan dunia dan luar negeri. Kan ekonomi ternyata lumayan. Habibie bisa menaikkan rupiah menjadi 10.000 dari 17.000 kemudian menjadi 10.000. Jadi harga bisalah sedikit normal. Nah, pertanggungjawaban Habibie ditolak karena lepasnya Timur Timur, tapi Habibie bisa melakukan pemilu 7 Juni 99 diikuti 48 partai. Yang jeli, dengarkan baik-baik. Kang lihat urutan pemenang. PDIP mendapatkan suara terbanyak, kedua Golkar, ketiga PPP, keempat PKB, kelima PAN, Partai Keadilan, dan Partai Bulan Bintang. Yang menjadi MPR Amin Rais yang disebut sebagai lokomotif reformasi. Tapi Neng, IPA 6, ketika PDIP menang, yang menjadi presiden bukan Megawati, tapi Gus Dur. Ulangi lagi ya. Ketika PDIP menang, tapi pengganti Habibie adalah Gus Dur. Ada apa gerangan? Boleh bertanya 2 menit lagi. Ya, boleh bertanya. Rashid mau bertanya? Jadi ulangan sampai sini ya, ulangan sampai sini. Nggak bertanya, yang
menang PDIP kok yang yang jadi presiden Gus Dur, nggak tanya. Ya udah, Ibu nggak mau nerangin. Gua mau nanya. Pada waktu itu terjadi manuver politik. Kalau masih ada laki-laki, kenapa harus ada perempuan? Rujukan dari para ulama. Pemimpin sebaik-baiknya adalah laki-laki. Kenapa harus perempuan? Nah, akhirnya adalah poros tengah. Amin Rais dan kawan-kawan. Gus Dur sangat populer pada waktu itu. Orang yang humanis. Ini kayaknya ini adalah ratu adil yang didambakan oleh bangsa Indonesia. Itu pikiran kalau mengikuti ramalan Jayabaya. Akhirnya sepakatlah yang dijadikan presiden adalah Gus Dur, kemudian akhirnya Mega menjadi wakil presidennya. Kalau terjadi saat ini pasti marah itu Mega. Mungkin pada waktu itu Mega masih berstrategi. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan dari temanmu. Kenapa Bu nggak Golkar aja? Golkar kan yang kedua. Kenapa langsung ke PKB? Populernya Gus Dur. Golkar jangan dulu. Namanya nggak reformasi. Kenapa? Karena Pak Harto dari Golkar dilengserkan. Pak Harto udahan. Kok Golkar jadi presiden lagi? Enggak lah. Kenapa tuh menang Golkar? Masih banyak golongan tua yang masih setia kepada Golkar. Gitu. Ya, boleh bertanya. Nabilah, tadi mau bertanya apa? Nih, waktu kita sudah habis. Kalau kamu mau bertanya, seperti kemarin Ibu tawarkan. Ternyata IPA 7, IPA 6 nggak bertanya ya. Kamu boleh bertanya hal ini, Japri. Nanti Ibu akan bahas ketika Zoom. Ya karena sekarang udah habis. Jadi kamu boleh bertanya, Japri aja. Kalau di sini mungkin kamu males, bertanya takut salah. Itu kan kebiasaan orang Indonesia, takut salah, takut diketahuan. Nggak usah. Tanya mah harus berani. Nah, nanti Ibu bahas di GCR atau kalau masih sempat kita Zoom, Ibu akan ngasih keterangan apa yang kamu tanyakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, sehat selalu ya. Terima kasih, Bu.